Nah, jadi di tahun yang baru ini, gue ingin mengajak kita semua untuk lebih kritis dalam memilih produk yang kita ingin beli, dikarenakan gue tentunya membuat video seperti ini tidak bukan tidak ada sebab ya, tapi dikarenakan gue melihat komentar-komentar di video sebelumnya itu amat sangat gue concern sih, karena consumer behavior kita itu masih yang kayak misalnya mentingin gimmick, mentingin tren, mentingin something yang nggak function juga gitu ya, nggak sesuai fungsinya juga, dan kadang kita nggak butuhin tetapi kita jadi rasa butuh dikarenakan gorengan-gorengan orang gitu ya, sehingga gua harus menjelaskan gitu ya, karena dari video sebelumnya memang cukup lumayan gimana ya, gue ngeliatnya juga agak ini sih ya, agak sedih juga gitu ya. Jadi intinya tuh di video sebelumnya gue membahas tentang Huawei Pura 70 Ultra, yang gue di situ bilang bahwa mungkin gue harus skip dulu untuk membeli Huawei Pura 70 Ultra dikarenakan masih tidak disupport sama Google, dan banyak sekali komentarnya yang kayak nggak punya handphonenya tapi bilang seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gua sekarang ini kan menggunakan handphone atau smartphone Samsung. Xiaomi Go udah gak ada, udah dijual. Yang karena gue bilang kan di trade in ya jatuhnya. Lalu gue menggunakan Samsung. Nah, Xiaomi dan Samsung itu menurut gue fungsinya sama-sama baik, dikarenakan yaitu gue masih kekeh, masih bertahan sama statement gue, masih diinikan oleh Google juga gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu Google gitu ya? Nah, salah satu contoh sederhana nih, di smartwatch gua yang Huawei ya. Huawei, gua anyway ada yang ngomong ya kemarin, gua katanya fans Samsung gak suka Huawei, anti Cina gitu ya. Nanti gua tunjukin ini smartwatch Huawei gua, smartwatch Huawei gua, smartwatch Huawei gua, total ada 3 ya, kalian bisa lihat ya. Tuh. Intinya gue bukan mau pamer, cuman maksud gue ya kalian nilai sendiri lah gitu. Sementara gue baru punya smartwatch Samsung itu satu ini Galaxy Watch 5 Pro. Jadi di smartwatch Huawei gue sangat suka sih sama performance, endurance gitu ya, ketahanannya, dan juga yang paling penting adalah fitur skin temperatur gitu ya, kayak temperatur kulit gitu ya. Terus habis itu health monitoringnya pokoknya lumayan oke. Tetapi tetap dia nggak disupport oleh Google gitu ya, sehingga kadang-kadang dalam keseharian gua itu kadang nggak kepake jadinya, dikarenakan fitur-fitur yang tadi health monitoring dan lain-lain itu ada di smartwatch gue ini juga gitu ya. Terus tapi ini masih disupport sama Google. Nah, sehingga ketika ada fungsi lain yang gue butuhkan, misalnya sebagai penunjuk arah gitu ya, Google Maps gitu, ini jauh lebih membantu. Bukan berarti di Huawei nggak bisa menggunakan aplikasi Maps dari Huawei Apps gitu ya. Tetapi ada yang bayar, ada yang nggak bayar gitu ya. Tapi yang nggak bayar kadang-kadang nge-lag, kadang-kadang ngebug, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya arah yang seharusnya kita tempuh lah gitu ya. Nah, kalau Google Maps itu kan ya kita bisa lihat sendiri gitu ya. Dia itu bahkan sampai nge-provide ada mobil gitu ya yang menangkap citra gitu ya, citra sekitar jalan kayak gitu-gitu. It's way more proper lah daripada aplikasi-aplikasi lain yang gue percaya gitu ya. Dan dia itu tepat dalam hal apa ya, misalnya ada kemacetan, ada penutupan jalan, ada banjir mungkin, ada pokoknya ada something di jalan tuh, Google selalu memberitahu kita.
Nah, maka dari itu, nggak salah dong kalau misalnya, dan bukan suatu hal yang perlu didebatkan kalau misalnya gua lebih prefer sesuatu yang disupport oleh sesuatu lagi yang memang gua butuhkan. Dan like it or not, kita memang bergantung pada Google. Ketika Google belum memiliki AI, gitu ya, ketika Gemini gitu ya, Gemini, Gemini belum ada gitu ya. Nah, itu kita masih mencari AI browsers gitu ya, atau bukan AI browsers, lebih ke AI chat gitu ya, kayak chat GPT dan lain-lain gitu. Kita masih cari, cuman ketika dia udah ada di Google, yaitu adalah Gemini gitu ya, otomatis itu menjadi game changer gitu ya, dikarenakan kita nggak perlu akses tuh si Gemini secara spesifik, tetapi kita tinggal menggunakan search engine yang sama yang udah kita familiar di Google, itu langsung keluar versi Gemini-nya juga, sehingga membuat kita jauh lebih mudah. Dan hal ini yang menurut gue susah untuk ditiru dan dilakukan oleh kompetitor daripada Google. Dan menurut gue memang Google itu gak punya kompetitor. Gitu ya. Jadi itu menurut gue sekali lagi, tetapi gue percaya banyak dari kalian juga yang memiliki pendapat yang sama gitu. Mungkin mayoritas dari kalian bahkan memiliki pendapat yang sama, karena ya siapa kompetitor Google? Gitu ya. Yahoo. Tuh. Atau apa sih? Apa ya, ada yang lain, Mozilla Firefox, masih ada nggak itu? Atau bawaannya Windows gitu ya, Internet Explorer, coba kalian name it lah gitu. Menurut gue sejauh ini belum ada gitu kompetitor Google, karena ya terlanjur gitu, udah terlanjur menjadi one and only gitu ya, sehingga perlu banget tuh menurut gue ada Google gitu ya. Di dalam kehidupan sehari-hari gue membutuhkan akses Google Docs, Google Maps, Google Spreadsheets, Google Slides, terus yang kayak Zoom-nya juga tuh Google Meets, gue butuh. Jadi menurut gue, kalau gue harus hidup dengan gadget yang tidak disupport Google gitu ya, ya menurut gue it's not a gadget gitu, karena menurut gue gadget itu seharusnya berfungsi sebagai pembantu kita, peringan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau seperti itu, I cannot gitu. Walaupun katanya bisa di-download, di apalah segala macem gitu ya, tapi menurut gue nggak nyaman dengan seperti itu. Dan kenapa nggak nyaman? Jelas gue katakan di sini adalah kestabilan dan juga jangka panjang daripada penggunaan hal-hal yang dipaksakan seperti itu. Gua berhak mengatakan gitu ya, itu sebuah pemaksaan, dikarenakan ya Google aja nggak support kok, dan nggak boleh support gadget tersebut gitu ya. Lantas apa namanya kalau bukan pemaksaan? Kecuali dari Google sendiri, it's okay, kalian download itu, kita akan jamin tetap stabil, kita akan jamin tetap sama rasanya dengan yang kalian download di gadget-gadget yang memang kita masih support. Sejauh ini gue belum melihat tuh ada statement itu, dan menurut gue itu juga statement yang bodoh ya dari Google, kalaupun ada, dikarenakan ya memang dia tidak bisa lagi mensupport gadget itu. Gue bukannya benci sama produk tersebut, tapi sayang sekali produk tersebut produk yang bagus, cuman sayang sekali, pertama, gimmick-gimmicknya itu terlalu ekstrim menurut gue. Sehingga gini, hal yang ekstrim itu bagus untuk kalangan yang, wah, gue suka yang extraordinary gitu ya. Tetapi nggak bagus untuk kalangan yang, gue maunya stabil deh pokoknya, gue maunya kepastian, gue maunya berkepanjangan gitu, sustain gitu. Nggak bagus, dikarenakan kenapa? Contoh aja ya. Mobil yang ekstrim itu datang bersamaan dengan perawatannya yang luar biasa banyak dan mungkin mahal gitu. Sehingga untuk keberlangsungannya mungkin ya umurnya itu lebih pendek daripada mobil-mobil yang biasa, konvensional, standar kayak gitu. Itu contoh ya, contoh, bukan berarti handphone begitu. Ntar ada yang bilang juga, handphone nggak perlu ganti oli bang, handphone nggak perlu
apa namanya, ganti busing gitu ya. jangan komen gitu please, itu cuman perumpamaan gitu. Smartphone yang ekstrim seperti Huawei Pura itu menurut gue ekstrim. Itu ya begitu juga. Jadi kayak misalnya dia overkill gitu ya, overkill di suatu hal, tetapi mengorbankan beberapa hal lainnya seperti itu. Sehingga untuk hari-hari itu mungkin tidak nyaman. Menurut orang-orang seperti gua yang lebih mementingkan kestabilan gitu loh daripada keekstriman. Jadi ya segmennya ada masing-masing gitu. Tapi kalau kebetulan gua model orang yang pengennya stabil-stabil aja. Ya baik secara ekonomi maupun secara barang yang gue pakai. Dari motor, mobil, HP, itu gue pengennya stabil. Xiaomi sangat stabil. Harganya oke, ya kan? Harga oke, fitur oke, kamera oke, aplikasi Google jalan gitu ya. Maksudnya emang masih resmi didukung oleh Google, disupport sama Google. Jatuhnya oke banget gitu. Tapi kalau ketika Huawei yang kita bicarakan dan dia tak kunjung disupport oleh Google setelah kejadian itu gitu ya, yang kita tahu lah gitu ya. Menurut gue itu nggak bijak kalau misalnya gue memaksakan untuk yang penting kameranya bagus. Nggak bijak. Begitu teman-teman. Jadi maksud gue di sini adalah, di video ini yang pengen gue sampaikan adalah, kita itu ketika membeli barang, sebaiknya, ya kalau kalian crazy rich gak apa-apa lah, terserah. Mau ekstrim-ekstriman kayak tadi gitu ya, mau jungkir balik juga terserah lah. Ya, kalian crazy rich gitu, it's okay. Cuman kalau misalnya budget pas-pasan kayak gua nih, ya kan, lebih baik kita memikirkan jangka panjang. Gitu, jangan memikirkan saat itu doang. Apapun yang terbaik akan digantikan oleh terbaik lainnya, tetapi apapun yang bisa berjalan dengan jauh, bisa menua bersama gitu ya intinya, kayak bisa bahkan menua dengan sempurna gitu, itu susah banget dicari ya. Samsung menurut gua itu adalah smartphone Android berbasis Android yang memiliki jangka waktu hidupnya dia itu amat sangat lama. Karena sampai detik ini, sampai saat ini, gue masih mendapati tuh orang yang menggunakan S8, ya kan, S9, Note 9 gitu ya. Sampai detik ini. Kerasa kan betapa lamanya. Itu udah nyaris menyaingi atau head to head sama Apple, atau bahkan sudah menyaingi atau head to head sama Apple gitu. iPhone sampai sekarang masih ada yang menggunakan iPhone 8 gitu ya, iPhone 7 masih. Temen gue tuh Owi masih iPhone 7 kalau nggak salah, 7 Plus kalau nggak salah ya. Nah itu masih hidup gitu. Nah, sama kayak Samsung gitu, yang lama-lama itu masih hidup juga. Jadi intinya adalah itu udah terbukti kestabilan, ketahanan daripada handphone tersebut menurut gue. Dan juga tentunya masih disupport sama Google, alhamdulillah gitu ya. Intinya ya gadget itu menurut gue ya fungsinya itu ya untuk membantu kita. Jadi kalau misalnya tidak membantu kita, itu bukan gadget dan seharusnya kita tidak membeli gadget seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Gue nggak tahu kalau Huawei Pura tuh udah ada AI yang mendukung belum, tetapi setidaknya kalau misalnya Samsung kan sudah ya, udah merata sih sebenarnya seharusnya. Dan bahkan kalau lu punya Samsung yang lawas, lu update mungkin bisa dapat, mungkin ya. Ini mungkin, cuman nggak tahu, tergantung handphonenya juga sih. Yang ini adalah yaitu kita zaman sekarang nyari informasi yang cepat, yang ini segala macam, itu juga terbantu sama AI. Ngedit video, ngedit foto juga terbantu sama AI. Gua bisa membuat foto lawas menjadi berwarna gitu ya, yang punya makna yang baik juga di keluarga gua, sehingga itu menurut gua adalah investasi yang sangat baik. Sehingga kalau misalnya Huawei Pura 70 Ultra tidak menawarkan hal itu, maka seharusnya ada atau diadakan kayak gitu. Nah, singkatnya teman-teman, pilihlah sesuatu yang berfungsi dengan baik buat kalian,
yang membantu kalian, yang memudahkan kalian, jangan mempersulit kalian. Jangan sesuatu yang extraordinary tapi memiliki banyak masalah di kemudian hari. Pilihlah sesuatu yang stabil. Intinya itu aja, kita harus berubah, tahun baru gitu ya. Ilmu baru, penguasaan akan hal-hal yang baru juga, sehingga kita bisa hidup lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekian, selamat tahun baru, dan sampai jumpa di video berikutnya.